Welcome to Suara Hair Channel. Kalau menurutku itu ya, kalau stand up comedy itu berat gitu. Artinya berpasang-pasang telinga itu mendengarkan, itu fokus. Kembali di Suara Hyar dan kita ada di ruang tamu bersama saya Hyar M. Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu spesial saya pada hari ini Furi Setia Raharja. Cita-cita pengen jadi pelawak itu masih? Nah saya kan aktor gitu. Ya aku malah dari awal berjuangnya di dunia komedi. Aku pengen jadi komedian. Untuk sekarang aku main sinetron. Tetap ada bau komedinya ya? Tetap ada bau komedinya dan arahku tetap ke komedi gitu. Karena aku kenal ngelawak itu dari Atut tahun 2001 ya. Nah Atut kan emang dia lahir dan besar itu di lingkungan seniman yang bapaknya emang waktu itu kan emang aktivis PLS waktu Iban Semarang kan. Atut dulu masih preman itu waktu ini. Pikir kamu belum preman? Nah. udah preman dia. Terus dia nyari ada orang yang bilang, "Mas, kamu dicari Atut." Nah, kamu kenapa? Atut siapa Atut? Atut itu ini orang nakal. Jengger kampus lah ya. Jengger kampus lah. Terus dia pas nyari bau Congyang. Udah langsung ini kenapa ditemuin? Oke. Ya, itu udah pulang ke kampus, saya ketemu sama Atut, ngobrol sama Atut, akhirnya diajak ke rumah, ngobrol sama bapaknya, ini Pak si Furi ini bisa ngelawak, ini diajarin, ya dari situ orang ngelawak, dari situ. Berarti guru ngelawaknya Pak Bowo ya? Pak Bowo, ya. Atut guru ngelawaknya Pak. Itu udah itu sering MC. Tapi yang si humor. Nah, sama Atut berdua tuh, kapal sama Atut. Terus diajak proyekan di TVRI Jawa Tengah sama Atut. Terus diajak ke TV Borobudur sama teman-teman PLS itu sama Atut. Terus bentuk band humor Deketan sama Atut yang manajerin Nantok Galon. Itu dari situ makin cinta lah. Ya udah akhirnya ya itu tak terusin terus sampai ikut audisi API. Dari situ Nama berapa Mas? 6 atau 5 gitu. Ya. Antara 6 dan 5 itu lah. Dari itu pulang aktif di band humor, udah sampai ke Jakarta casting. Kalau di TOP tukang ojek pengkolan ini kan tampak ngelawak sih enggak, tapi ada kontras yang dibangun sehingga kemudian muncul kelucuan. Artinya kelucuan posisi Mas Pur juga sering sebagai korban gitu. Ya kalau tipikal kayak aku gitu kan keset Pak. keset. Udah orang ganteng gitu. Ngomong orang cetong, itu kalau roll of 3 ya paling aku 1-2 aku digongnya, 1-2 digongnya keset. Karena kan ngawal itu ada leader, ada umpan, ada ngeset yang diinjak. Harus tahu diri di soal porsi itu ya? Ya harus. Kadang ada orang yang bilang pelawak si itu nggak lucu. Ya. Menurutku salah, karena si itu nggak lucu posisinya adalah leader. Leader itu orang yang membangun satu premis, satu permasalahan, kemudian ditambahin orang kedua, ke yang ketiganya dar gitu, sehingga lucu itu terbentuk dari itu gitu. Kalau orang yang paling lucu sendirian juga belum tentu gitu ya. Nah itu belum tentu, cuman kan sekarang disimpulin dengan stand up comedy kan, stand up comedy.
dia sendiri yang membangun premis, dia sendiri yang ini. Cuman kan itu menyampaikan keresahan ya, meramaikan keresahan. Artinya kalau gue bilang itu bercerita, itu bertutur gitu. Komedi yang disampaikan bertutur gitu. Nah, kalau melawak itu kan komedi yang disampaikan secara, kalau menurutku berakting gitu. Itu harus membangun satu cerita, itu dibagi-bagi beberapa orang. Misalnya biasanya 3 kan kalau melawak itu. Ini harus premisnya ini dibangun lewat acting, bukan lewat bercerita. Yang ini lewat omongan. Nah, terus kemudian dikembangkan sama orang kedua, digolkan sama orang ketiga. Kalau dalam komedi kan sama-sama membuat ketawa orang, nggak sama, tujuannya sama, menciptakan satu kelucuan. Ini stand up komedi. Kalau aku suruh stand up komedi nggak bisa, nggak bisa. Karena aku nggak punya kemampuan untuk membangun satu premis sendiri, membangun satu cerita sendiri. Membangun premis, menyampaikan satu cerita bertutur, kemudian dipatahkan dengan lelucon gitu, kurang percaya diri, masih kurang percaya diri. Artinya aku masih. Bagaimana seorang Fury bisa ngomong kurang percaya diri? Ya kenyataannya gitu Pak. Jadi kalau menurutku itu ya, kalau stand up komedi itu berat gitu. Beratnya kan kita tampil sendiri, itu udah kita nggak ada temen. Artinya semua penonton matanya terpusat ke kita. Terus kita menyampaikan satu permasalahan lewat dialog verbal yang disampaikan ini. Artinya berpasang-pasang telinga itu mendengarkan, itu fokus ya. Itu fokus. Kalau resikonya adalah kalau misalnya bangunan yang kita sampaikan nggak jelas, kemudian nggak patah gitu, nggak lucu gitu. Nggak ada yang bisa nutup gitu. Nah itu nggak ada yang bisa nutup. Kalau aku kayak belum punya mental untuk gitu. Makanya kalau stand up itu berat kan. Belum bisa. Tapi pernah coba kan? Pernah nyoba. Dan pecah. Alhamdulillah pecah. Tapi yang malas itu adalah perasaan ketika mau naik panggung gitu. Itu malas banget deg-degannya. Iya, itu udah malas banget. Sampai hari ini ya ono deg-degan. Ijo. Aku emang ya deg-degan ono Fury tekor ini. kecuali ngelawak ya. Kalau ngelawak itu kan ada temennya gitu. Ada TikToknya. Nah, ada TikToknya. Jadi misalnya jokes pertama kita lempar gagal. Ini kita saling nutupin dan jadi sebisa mungkin bahwa itu terlihat bukan jokes, tapi masih terlihat sebagai premis. Itu masih ada gitu. 1, 2, 3 kita punya 3 materi. Yang satu misalnya nggak lucu, ini kita berharap di keduanya mudah-mudahan lucu, kedua nggak lucu, berharap di ketiganya nggak lucu, nggak usah jadi pelawak. Udah 3 dilempar nggak lucu semua, nggak usah jadi pelawak. Mati wae. Oke. Di panggung lawak bersama tim pernah garing? Pernah, aku pernah punya pengalaman. Waktu itu aku jadi pemain humor, mainlah di mana? Diskotik Semarang ya? Nggak usah sebut nama. Aku trauma. Ya. Oke. Ngelawak depannya orang-orang mabuk. Antok tuh saksinya. Ngelawak depan orang mabuk. Baru ngomong beberapa kalimat. No. Udah orang ada yang ngancem pakai botol. Gak usah banyak ngomong, nyanyi aja lu. Wah, langsung mentalnya drop. Terus aku selalu wanti-wanti, tok kalau ada job di diskotik nggak usah diambil, yang berikutnya diambil juga. Anjing bang, diambil juga. Kita mau nggak mau main. Mau nggak mau main. Duit apa? Nah, duit dan mindset dia duit. Manajer. Mau akhirnya dong mainlah, datang lagi ke diskotik itu. Baru ngomong beberapa kalimat, teng, gelas pecah, biar suara gelas pecah. Anjing, gila, berat banget cobaan mau ngelawak depan orang. Kita nggak mau dilihatin dari bawah, itu baru ngomong kalimat, boro-boro lempar jok, baru ngebangun premis, pang, gelas pecah. Dilihatin orang dari bawah, ngeliatnya nyantai aja.
gini amat itu nyari duit itu. Jadi dari situ tuh trauma main diskotik. Itu trauma banget. Nah, bilang sama Anto, tok jangan pernah ngambil job di diskotik. Trauma. Job paling menyenangkan itu di acara apa? Job paling menyenangkan Untuk melawat. Bandung. Nih, Ya. dulu waktu aku berjuang itu paling menyenangkan itu aku dapat job di Lembang, di Bandung. Itu buatku membanggakan. Kita ngebangun band humor, merintis band humor benar-benar dari nol. Kita Dari daerah pula. Tiba-tiba ada tawaran job dari Bandung. Itu menjadi membanggakan. Kenapa? Ini belum era digital kayak sekarang. Nah. Kalau era digital mungkin orang-orang tahu lewat YouTube. Waktu itu baru ngetren tuh Friendster. Friendster doang dengan Tua ya buruk ya. Sing hidup. Sing rekomend ge sing hidup. Dan tenan sih gitu. Sing hidup ya. Yakin? Untuk itu kos hidup. Aku kan sing di email pada waktu itu. Oh. Dapat rekomend dari mana, dari sing hidup Mas, katanya ada bentuk deketan. Oh, ini malah Baru tahu gitu. maksudnya bukan baru tahu, maksudnya dari nggak percaya gitu. Jadi waktu itu ada band humor gini. Loh, kok tahu? Deketan dari mana? Direkomend sama si Kido. Katanya gitu. Terus, masa sih gitu? Akhirnya kita main di Bandung kan, di Lembang. Antam. Dan itu gergeran. Itu MC-nya artis, bintang tamu yang lain artis, kita sendiri dari daerah dan ngerasa waktu itu belum sangat bukan siapa-siapa gitu. Kita berangkat. Kalau Furi hari ini gitu cek penting lah ya. Ya kalau sekarang ini masih mendingnya orang-orang pada tahu lewat TV kan. Lewat TV, kemudian sekarang sosmed banyak gitu, lewat YouTube kira subscriber 500 Buka Dewa. 514 Dewa. 11-12 lah ya. Kalau subscriberku ya. Dewa yang dinus. Oke. waktu itu ya. Terus waktu itu jadi nomor kita itu jadi pembuka band ibu kota, band terkenal ibu kota. Semua orang itu sering, wah itu job menyenangkan lah. Terus Band terkeren, terpopuler yang itu. apa deketan buka itu apa? Ya itu waktu kita pentas di Udinus, kita jadi band pembukanya Dewa. Dan itu kita main di panggung itu di antara mungkin ada 27.000 penonton. Wah, Penontonnya Dewa tapi ya. Iya, penontonnya Dewa. Tapi yang bikin kita bangga itu adalah itu kan penonton konser. Itu kita jadi band humor gitu. Itu apa namanya? Mereka bisa terhibur gitu. Mereka bisa ketawa, antusias gitu. Ada satu joke yang si Mutohar nih. Itu coba penontonnya geser semua. Sebanyak orang sana geser. Itu pada geser semua. Ngikutin semua geser. Gitu kita tanya, kenapa? Ada bayi kejepit. Wah, rame. Kayak gitu. Ya. Itu kan seru gitu maksudnya. Ya kayak gitu job-job menyenangkan, tapi gak lucunya juga. Terima kasih Furi sudah bersedia mampir ke rumah tetangga di ruang tamu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ngalor ngidul sing gak jelas temanya ini ada manfaatnya. Amin. Jika Anda merasa ada manfaat dari perbincangan kami, tolong share sebanyak mungkin sehingga manfaat itu bisa tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah komen, sudah like, yang menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu sekeren Furi. Dan oh ya, jika Anda punya request seseorang yang ingin saya dudukkan di sini, tolong sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Permana. Yuk berbagi cahaya.